งั้นพวกนี้แม่งหลุดไปแล้ว Halo penduduk bumi, sehat selalu bagi kalian. Gimana? Masih ngupil pakai jari? Kurang keren. Pakai beginian dong. Kembali lagi bersama saya Ten. Setelah membahas film dengan 3 aktor ternama dari berbagai negara yang berbeda, kini saya akan membahas sebuah film dari Thailand bertajuk horor atas salah satu permintaan warga bumi, dan ini dia orangnya. Karena kebetulan juga saat ini saya baru saja mendapatkan undangan dari Nong Nat, jadi tanpa banyak kata di awal seperti biasa, langsung saja kencangkan volume, pinjam salon di kelurahan setempat jika tidak ada hands free, sisipkan tangan di mana seharusnya ia berada. Jangan lupa untuk menggunakan pengaman dan selamat melotot. Cerita berawal pada keberadaan seorang gadis cilik di mana saat terbangun ia berada di suatu tempat asing dengan kondisi tangan terikat, ditambah lagi keberadaan sosok anak lain yang entah telah tewas atau bagaimana. Namun yang jelas keadaan sekeliling membuat gadis kecil berada dalam keadaan panik yang luar biasa, sehingga si gadis pun berteriak seketika dan berusaha melepaskan diri. Akan tetapi ketika seseorang mendatanginya, si gadis justru lari dan bersembunyi di dalam lemari. Ternyata si gadis cukup sadar bahwasanya yang menghampiri adalah sosok penculik yang merupakan seorang wanita dengan ciri cukup menyeramkan bernama Chaba, dan konon menurut kabar, Chaba adalah seorang wanita dengan kondisi kurang waras yang memiliki hobi menculik anak-anak di sekitar hanya untuk diakuinya sebagai anak. Ditambah lagi si Chaba kerap mencongkel mata dari anak-anak yang telah diculiknya, dan kemungkinan maksudnya adalah agar anak-anak yang telah diculiknya tidak bisa lagi keluar dari tempat tersebut. Ketika keberadaannya diketahui, si gadis tidak mempunyai pilihan lain selain berurusan dengan Chaba, maka si gadis pun kemudian mendorong Chaba hingga terjatuh, dan sesaat setelah si gadis tertangkap, ia berhasil menyelamatkan diri dan membuat Chaba justru melukai tangannya sendiri. Sayangnya sekalipun terlepas, si gadis tidak bisa keluar lantaran semua pintu telah terkunci, sehingga menyisakan harapan pada sebuah lubang yang syukur-syukur muat. Dan ketika si gadis mencoba melewati lubang tersebut, baju si gadis justru memakai acara tersangkut segala, sehingga si gadis pun tertangkap beberapa saat sebelum berhasil keluar dari lubang bersangkutan. Pada saat berikutnya, si gadis sudah dalam posisi terikat dan benar-benar tidak bisa membebaskan diri kali ini. Namun ia tidak sendirian, sebab terdapat beberapa anak seusianya yang berada di tempat tersebut dengan kondisi yang bahkan lebih mengenaskan dari si gadis. Dan pada detik berikutnya, singkat cerita, sampailah para kerabat di tempat tersebut, dan ketika mereka menemukan anak-anak sudah berada pada kondisi yang sangat memiriskan, maka secara naluriah mereka pun bertindak anarki kepada Chaba, bahkan kelewat brutal, sebelum akhirnya mereka menggantung Chaba dan membuat Chaba tewas dalam kondisi yang sangat mengerikan. Sekalipun kejadian yang dari tadi kita saksikan hanyalah sebuah cuplikan film yang sedang dalam penyuntingan karena akan segera tayang, atau dalam kamus modern disebut juga sebagai coming soon, akan tetapi terpampang jelas pada wajah kru bernama Jeb dan juga sang produser yang bernama To bahwasanya terdapat sesuatu yang tersembunyi di balik pembuatan film dengan judul Revengeful Spirit tersebut. Dengan judul Revengeful Spirit tersebut. Setelah berbicara bahwa To akan mengganti adegan di mana Chaba digantung, Jeb mendapatkan panggilan telepon, dan ketika Jeb membuka pintu, terlihat seperti sosok Chaba yang melintas sehingga membuat Jeb penasaran, kemudian mengikuti sosok tersebut hingga ke dalam teater tanpa penonton. Di dalam teater, Jeb menyaksikan adegan di mana Chaba digantung, namun beberapa saat kemudian bersamaan dengan padamnya layar pada teater, adegan tersebut diganti oleh pantulan sosok yang berada persis di depan proyektor dengan posisi seperti adegan yang baru saja dilihatnya di mana Chaba sedang digantung. Dan ketika Jeb perlahan mengalihkan pandangannya, ngenge. Cerita kemudian beralih kepada IT proyeksionis atau pengoperasi mesin proyektor bernama Shen. Ini dia orangnya, dimana pada saat itu ia akan melakukan pembajakan terhadap film Chaba yang baru akan tayang pada beberapa hari ke depan bersama teman kerjanya bernama Yot. Dan ini dia kacamatanya, yang mana Yot ini merupakan kakak dari pacar Shen yang bernama Som. เราจะไม่สวยแน่นะพี่อ้าวนี่ของมึงเอาไปครึ่งหนึ่งก่อน
Alasan kenapa Sen melakukan pembajakan adalah semata karena kebiasaan buruknya, yaitu judi dan narkoba. Biasa. Dimana ketika terbuai dalam hasrat keinginan untuk menang, maka seseorang akan terus dan terus beroptimis pada sesuatu yang benar-benar salah, sehingga ketika uang dalam kantongnya terkuras, Sen mengambil jam tangan milik Som yang sangat berharga untuk menggadaikannya sebagai modal, dan di bawah pengaruh obat-obatan ketika berebut jam tangan tersebut, Sen melakukan kekerasan terhadap Som. Sementara Som sendiri yang masih kesal terhadap perlakuan Sen berusaha untuk menghindar, namun ketika ia berjalan sendirian, tiba-tiba saja ia melihat sosok Chaba yang tengah digantung tak jauh dari tempatnya berada, dan ketika Som berusaha untuk lari dari kegelapan yang mengejarnya, ternyata adegan barusan hanyalah upaya Sen untuk mengucapkan selamat ulang tahun sekaligus permintaan maaf atas apa yang dilakukannya terhadap Som. ฉันจำไม่ได้หรอกแฟนแกกินเป๊ปซี่ก็กินส้มไอเรื่องนาฬิกาที่เราเอามา Kembali pada misinya melakukan pembajakan film bersama Yot, di mana Yot bertugas melakukan perekaman, sedangkan Sen masih pada tugasnya mengoperasikan proyektor, namun Sen tertidur hingga keesokan harinya. Sementara itu Yot tidak diketahui keberadaannya, dan hanya menyisakan camcorder yang digunakan oleh Yot untuk merekam film Chaba. Setelah memeriksa isi dari camcorder, Sen merasa aneh karena ia melihat bahwa Yot seperti sangat ketakutan terhadap sesuatu. Namun pemeriksaannya terhenti ketika temannya Joe datang dan membawa kabar bahwasanya Sen memenangkan taruhan. Yang mana Sen kemudian meminta tolong terhadap Joe mengambil uang hasil menang taruhan untuk menebus jam tangan milik Som yang telah ia gadaikan. กูอะรวมเหมือนกันนี่แล้วไปถ่ายของให้กูหน่อยอย่าลืมนะเว้ย Masih menyelidiki keberadaan Yot yang entah raib kemana, Sen kemudian mendatangi tempat tinggal Yot untuk memastikan keberadaannya. Akan tetapi di sini Sen menemukan sesuatu yang janggal, di mana ia menemukan jejak telapak kaki dengan menyeret pada salah satunya, dan jejak tersebut berasal dari sesuatu yang kita sebut sebagai lemari. Sekembalinya dari tempat Yot, Sen dihadang oleh pria yang membayar Yot untuk membajak film Chaba, kita sebut saja dia preman, dan karena si preman tidak bisa menemukan keberadaan Yot, maka ia mengancam agar Sen memberikan film hasil bajakan sebelum film tersebut tayang pada bioskop. กูไม่เอาเงินเว้ย Mendapatkan ancaman dari si preman juga tidak cukup waktu untuk menunggu kemunculan Yot. Sen memutuskan untuk membajak film Chaba seorang diri. Akan tetapi ketika ia menyaksikan film tersebut, Sen mendapatkan sebuah fakta bahwasanya jejak kaki Chaba pada film sama persis dengan jejak yang ia temukan di tempat kediaman Yot. Atas dasar itulah Sen kembali mencoba untuk menghubungi Yot, dan ketika telepon tersebut tersambung, secara samar Sen mendengar dering dari ponsel Yot yang menandakan bahwa Yot berada tidak jauh dari tempatnya berada saat ini. Dan ketika Sen berusaha menemukan sumber dari suara ponsel, ia kembali dibuat terkejut oleh sebuah fakta lain, di mana suara ponsel ternyata berasal dari film Chaba yang sedang direkamnya. Dan pastinya selain ponsel, Sen juga menemukan keberadaan Yot di dalam film tersebut. Berpikir bahwa kejadian barusan adalah hal di luar nalar, ditambah lagi ia seperti melihat sosok Chaba yang melintas, maka dari itulah Sen merasa harus segera bergegas pulang, yang tanpa Sen sadari, ternyata Chaba telah berada di belakangnya. Wush. ใครวะ Ketika berada di rumahnya, Sen menutup rapat lemari pakaiannya karena setahu dia Chaba selalu keluar dari dalam lemari. Namun Sen justru mendengar suara samar yang berasal dari kamar mandi. Dan ketika Sen mencoba untuk memeriksanya, ia lagi-lagi menemukan jejak kaki daripada Chaba. Sesaat kemudian ia seperti melihat Chaba yang sedang menyisir rambut. Namun ketika Sen membuka tirai penyekat, ia hanya menemukan sisir yang baru saja terjatuh dengan rambut Chaba yang tertinggal pada sisir tersebut. Sen kemudian kembali melihat camcorder milik Yot, dan ketika Sen melihat dengan seksama, ternyata hal yang membuat Yot sangat ketakutan adalah kehadiran Chaba yang tidak sengaja terekam di dalam camcorder. Saat itu juga Sen mengerti bahwa ada sesuatu yang aneh pada film Chaba, karena setelah ia menonton film tersebut ia selalu mendapat penglihatan sosok Chaba yang seolah menghantuinya. I won't eat this guy. How about
Pada akhirnya Som yang melihat gerak-gerik Sen tidak cukup wajar juga ikut menyelidiki karena ia merasa penasaran dengan apa yang membuat Sen bertingkah cukup aneh. Hingga akhirnya ia menemukan camcorder milik Yeot dan melihat rekaman tersebut. Akan tetapi Sen merampasnya sebelum Som sempat melihat isi rekaman lebih jauh. Ketika Sen mencoba menjelaskan semuanya, perihal Yeot yang telah tewas dan kini jasadnya berada di dalam film, Som justru menganggap bahwa Sen mengada-ada dan sedang berada di bawah pengaruh obat-obatan. นี่เชนเมายาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย Kejadian selanjutnya adalah Sen selalu merasa bahwa hantu Chaba mengikuti kemanapun dirinya berada hingga sampai pada masa di mana Sen merasa benar-benar ketakutan.งั้นพวกนี้แม่งหลุดไปแล้ว Merasa iba dengan kondisi Sen yang seperti itu, Som sangat prihatin. Dan disinilah Som mengetahui kebenaran bahwasanya semenjak mereka bertengkar hebat, Sen sama sekali tidak pernah menyentuh, bahkan menggunakan obat-obatan terlarang. มันก็ไม่เคยกลับเล่นยาอีกเลยนะ Som kemudian melakukan penyelidikan perihal film Chaba dengan judul Revengeful Spirit tersebut, dan ketika Som mencari informasi pada internet, ia mendapatkan fakta bahwa film tersebut diambil berdasarkan kisah nyata, bahkan hingga kini tubuh Chaba belum pernah ditemukan. Maka dari itulah ketika Sen siuman, Som mengajak Sen untuk melakukan penyelidikan lebih jauh guna mengungkap mengapa arwah Chaba menteror hingga sejauh ini. เชน เชน ดูนั่นสิ Ketika sampai pada kediaman Chaba yang telah lama terbengkalai, mereka berdua tidak mendapatkan apa-apa. Namun Sen justru mengalami kecelakaan, bahkan ia kembali dihantui oleh Chaba yang berwujud sebagai Som. เชน เป็นไงบ้างอะ Ketika mereka pergi ke rumah sakit untuk mengobati tangan Sen yang terkilir, dokter yang menangani Sen bertanya apa yang mereka berdua lakukan di rumah Chaba, dan ketika Som mengatakan apa tujuan mereka sebenarnya, kata-kata dokter selanjutnya sungguh mengejutkan mereka berdua. Karena pada kenyataannya sebelum Chaba tewas digantung oleh warga, ia berhasil diselamatkan, dan kini Chaba ditempatkan di sebuah rumah sakit khusus orang-orang dengan kelebihan seperti Chaba. Lah, lantas siapakah wanita yang selama ini menghantui Sen? ชบายังไม่ตายสักหน่อย Ketika menemui sebuah jalan buntu, Sen tiba-tiba saja melihat poster Revengeful Spirit, dan seketika ia pun tersadar bahwa Chaba yang menghantuinya selama ini memiliki kemiripan dengan artis yang membintangi film Revengeful Spirit bernama Inchan. เชน คนที่เราเห็นมาตลอดอะ Penyelidikan mereka pun berlanjut di kediaman Inchan yang menurut informasi, kediaman tersebut sudah lebih dari seminggu tidak terdapat penghuni. Dan benar saja, disinilah kebenaran dari semua kebenaran terungkap. Menilik pada proses pembuatan film Revengeful Spirit, Sen mengetahui bahwasanya pemeran utama atau Inchan mengalami kesulitan saat memerankan adegan ketika dirinya digantung. Hingga pada akhirnya ketika Inchan akan dikeluarkan oleh sang sutradara, yaitu To, ia meminta sebuah kesempatan terakhir yang mana adegan tersebut benar-benar sukses, karena bagi To, Inchan sangat menjiwai dan perannya tampak sangat nyata. Akan tetapi hal yang tidak semua kru ketahui sebenarnya adalah bahwa pengaman tali gantungan terputus, dan sesungguhnya apa yang mereka lihat bukanlah sebuah akting, melainkan sebuah kejadian nyata saat Inchan benar-benar berada di ujung kematian dan berusaha meminta tolong. ไอ้หาแล้ว เฮ้ยหยุดก่อน สลิงมันขาดพี่ส Setelah mengetahui fakta, sebuah kesimpulan muncul pada benak Sen bahwa barang siapa yang menonton adegan tersebut akan diteror oleh arwah Inchan. Maka dari itulah ia berpesan kepada Som bahwa jangan sampai Som menyaksikan adegan di dalam film di mana Inchan yang berperan sebagai Chaba digantung. Setelah mengatakan hal tersebut, Sen kemudian pergi begitu saja. แล้วเชนทำอะไรอะ Yang ingin dilakukan Sen adalah membakar semua film Revengeful Spirit agar tidak ada lagi orang lain yang menonton film tersebut. Akan tetapi di tengah aksinya, ia kembali dihadang oleh preman, dan hal itu tidak menyurutkan apa yang sudah menjadi tujuannya. Justru yang menjadi masalah adalah ketika Sen selesai membakar semua film, waktu kembali terulang di saat Sen belum membakarnya. Dan tidak peduli sekeras apa dan berapa kali Sen mencoba, ia harus kembali pada keadaan di mana film masih dalam keadaan utuh. หายหัวไปเลยนะมึง เฮ้ย หาย
ายหัวไปเลยนะมึง เฮ้ย หัวไปเลยนะมึง เฮ้ยนะมึง เฮ้ยนะมึง เฮ้ย Di akhir usahanya ia kembali dihantui oleh sosok Inchan yang mana hal tersebut membuat Sen mencoba berlari dan memasuki sebuah ruangan. Namun entah kenapa setelah masuk, Sen merasa ruangan tersebut sangat familiar baginya. Sedangkan Som sendiri ketika berusaha menemukan Sen, ia melihat cuplikan dari film Revengeful Spirit, namun dengan Sen yang berada di dalamnya. Di akhir cerita ketika hari di mana film dari Revengeful Spirit ditayangkan, bioskop dibanjiri oleh penonton dan tentunya film dari Revengeful Spirit juga mendapatkan 2 peran tambahan yaitu Sen dan Som. Ending yang sangat mempenasarkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah merasa takut akan hal-hal lain, karena memang satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah Sang Pencipta sendiri. Dan mungkin menurut kalian berbicara memang mudah, namun itu benar sekali, karena pada faktanya juga saya sering berkeringat dingin ketika menemukan hal-hal yang sungguh mengejutkan. Saya Ten beserta seluruh keringat dingin pamit mohon diri, bulu tipis, Sora Aoi. Watau!